Seri pertama dari eskatologi kita telah belajar mengenai istilah eskatologi adalah istilah yang alkitabiah. Jadi kita sudah belajar di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat yang 4, di situ kita temukan istilah eskatologi. Ya, kita temukan istilah eskatologi. Lalu di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam Yohanes 12 ayat 48, Yudas cuma satu pasal ayat yang ke-18, ya, kita temukan istilah mengenai eskatologi. Nah, minggu lalu kita sudah belajar eskatologi dari sudut pandang kitab Perjanjian Lama. Tertandai di situ bahwa kitab Perjanjian Lama menyimpan misteri mengenai adanya kitab Perjanjian Baru, menyimpan misteri mengenai adanya jemaat lokal yang alkitabiah, menyimpan misteri mengenai rapture atau pengangkatan orang-orang. Perjanjian Lama mengenai, kemudian kita meneliti mengenai eskatologi, kita tidak akan menemukan tidak akan menemukan mengenai nubuat hadirnya jemaat lokal, masa jemaat lokal, zaman anugerah, ya, yang sampai kita hari ini. Yang kedua, adanya kitab Perjanjian Baru, itu juga misteri. Dan yang ketiga mengenai pengangkatan orang percaya, itu misteri dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, itu sebabnya ada beberapa kelompok orang Kristen yang tidak paham tentang rapture. Ya, saya baca tulisan Advent, ya, dia tidak melihat adanya rapture, dia hanya. Nah, ya, itu misteri. Bersyukur jemaat Agape Kupang bisa dapat mengerti, ya, kita belajar. Nah, minggu lalu kita sudah bahas sampai di eskatologi dari sudut pandang kitab Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita lihat, ya, eskatologi. Ya, kita sudah kecil, sudah ada di eskatologi. Eskatologi itu apa? Jangan sampai kita ngomong-ngomong eskatologi nanti eskatologi, ya, itu apa? Peristiwa, ya, peristiwa akhir zaman, ya. Nah, jadi mengenai doktrin soteriologi. Nah, sebelum pelajaran eskatologi kita sudah belajar mengenai pelajaran bibliologi. Ya, bibliologi itu doktrin Alkitab, eklesiologi itu doktrin gereja, soteriologi itu doktrin keselamatan. Jemaat Agape Kupang, ya, dilengkapi dengan sedemikian rupa perlengkapan senjata rohaninya. Baik, kita lihat eskatologi dari sudut pandang kitab Perjanjian Baru hari ini, seri 2. Ya, seri 2. Kita lihat poin yang ketiga, ya, kitab Perjanjian Baru, ya, eskatologi dari sudut pandang kitab Perjanjian Baru. Nah, yang pertama, ya, kalau kita lihat eskatologi, ya, pelajaran mengenai akhir zaman yang ada di dalam kitab Perjanjian, garis, ya, satu garis bahwa dari kitab Daniel pasal berapa minggu lalu, ada yang ingat? Pasal 7 ayat berapa? Daniel 7 ayat berapa? Daniel 9 dikatakan 70, bisa baca, dibagi menjadi 3 periode, yaitu, ya, 62 kali 7 masa, lalu berapa lagi? 7 kali 7 masa, lalu 62 kali 7 masa, lalu 1 kali 7 masa. Nah, tembok Yerusalem, dan Nehemia mulai berdoa agar tembok Yerusalem didirikan, itu ada 49 tahun. Dari tembok Yerusalem berdiri sampai, ya, Yesus Kristus disalibkan ada berapa? 400 berapa? 34 tahun. Nah, ya.
Lalu sesudah itu dalam eskatologi Yahudi langsung masuk masa tribulasi atau masa kesusahan Yakub. Ini ya, gambarkan begini ya, jadi 7 kali 7 masa ya, dari Nehemia sampai tembok Yerusalem berdiri. Kemudian 62 kali 7 masa dari tembok Yerusalem berdiri sampai langsung di sini masuk kerajaan 1000 tahun. Makanya kalau kita baca Alkitab, kalau kita tidak paham mengenai eskatologi Yahudi, kita akan bingung. Karena dalam eskatologi Yahudi, ya, zaman jemaat lokal itu misteri. Ya, Efesus pasal 3 ayat 8-9. Kemudian hadirnya kitab perjanjian baru, ya, itu juga misteri. Efesus pasal 3 ayat yang ketiga, misteri. Ya, jadi di dalam eskatologi Yahudi zaman kita tidak ada. Makanya waktu kita baca, tobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kalau waktu itu orang-orang Yahudi menerima Yesus sebagai Mesias dan menerima Yohanes Pembaptis, ya, adalah Elia yang akan datang, maka otomatis mereka hanya bertuahan dan menolak Yohanes sebagai Elia. Ya, Yohanes sebagai Elia. Ya, Yohanes bukan reinkarnasi Elia. Kita orang Kristen Alkitabiah tidak percaya mengenai doktrin reinkarnasi. Apa artinya reinkarnasi? Dilahirkan dalam daging. Saya lahir lagi dari rahim ibu yang lain. Nah, kita tidak percaya doktrin reinkarnasi. Itu sebabnya kita melihat bahwa Yohanes bukan Elia yang dilahirkan kembali. Tapi Yohanes di dalam Lukas pasal 1 ayat untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyatakan bagi umat seperti yang lain. Dia berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Ya, bukan roh di situ, ya, roh dan kuasa Elia. Ya, jadi di situ semangat dan power dari Elia. Nah, maka bahasa Yunani ini dia menggunakan kata pneumati. Ya, pneumati bukan pneuma. Ya, jadi Yohanes memiliki semangat dan kuasa Elia di dalam pelayanannya. Ya, pada waktu Yohanes ditanya, Injil Yohanes pasal 1, kita bisa lihat, ya, Yohanes pasal. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Ya, dan dia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan dia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan kitab Nabi Yesaya. Jadi pada waktu ditanya, Yohanes ditanya apakah dia Elia, dia bilang dia bukan Elia. Ya, dia bukan Elia. Memang dia bukan reinkarnasi dari Elia. Tapi orang Kristen Alkitab jangan sampai terkecoh. Ya, terkecoh kita menganggap bahwa Yohanes adalah Elia benar-benar. Wah, itu kacau. Kacaunya karena itu membuat doktrin kekristenan jadi sedikit bermasalah karena orang Kristen tidak percaya mengenai reinkarnasi. Ya, ibunya Yohanes Elia. Ya, beda. Jadi Elia keluar dari rahim ibu yang berbeda dengan Yohanes, ya, berbeda, rahim ibu yang berbeda. Nah, kalau kita katakan bahwa Yohanes adalah Elia, berarti kita masuk dalam kekristenan. Ya, ya. Makanya waktu Yohanes ditanya, apakah engkau Elia? Mengidentifikasi, akulah suara yang berseru di padang gurun. Ya, nah ini cuma KGP harus betul-betul paham ini, jangan sampai ya
pemahaman yang tidak tuntas, akhirnya orang menganggap kekristenan itu percaya reinkarnasi. Kita tidak percaya reinkarnasi, ya. Regenerasi atau lahir baru, regenerasi. Lahir yang pertama dari daging itu lahir dalam dosa, regenerasi artinya lahir kedua, lahir dari Allah. Ya. Jadi kita lihat ini misteri. Mazmur 10 ayat 5 dan 6. Pada waktu Tuhan Yesus tampil pada murid-muridnya, dia bilang, pergilah beritakan Injil hanya khusus kepada orang Yahudi. Nah, coba baca Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Ya, Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Buka baca. Ya. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kalian pergi. Pergilah beritakan Injil hanya khusus kepada orang Israel. Ya. Ini kalau kita tidak pahami, sepertinya Tuhan Yesus itu tidak konsisten. Di mana letak ketidak konsistennya? Ke jalan bangsa. Ke jalan bangsa. Jadikan semua bangsa murid. Mengapa bisa terjadi itu? Karena kedatangan Kristus yang pertama, plan A, rencanaannya mau melaksanakan eskatologi Yahudi ini. Ya. Jadi khusus untuk orang Israel. Tetapi akhirnya Israel menolak Yesus sebagai Mesias. Israel menyalibkan Yesus sebagai raja mereka. Nah, makanya dalam Matius pasal 11 ayat 13 dan 14, boleh Matius 11 ayat 13 dan 14. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang. Ya, jika kamu mau menerima Yohanes, dialah Elia yang akan datang. Ya. Jadi ya sebagai pembuka jalan bagi Mesias, otomatis dia mereka terima Yesus sebagai Mesias mereka. Ya. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Orang Yahudi kepalanya oleh Herodes, lalu Tuhan Yesus disalibkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi katakan, biarlah darahnya ditanggungkan kepada kami. Biarlah darah Yesus ditanggungkan kepada kami dan kepada generasi kami. Nah, kepada kami. Dan kita perhatikan di sini bahwa orang Yahudi tolak, dan misteri yang disembunyikan dalam kitab PL kita hari ini singkatkan. Makanya ada perbedaan sudut pandang eskatologi kita perjanjian lama dan eskatologi kita perjanjian baru. Orang Kristen Alkitabiah harus melihat itu. Jadi eskatologi dari sudut pandang kita perjanjian baru, ya. Nah, akhir zaman dari sudut pandang kita perjanjian baru, yang pertama kita lihat semua bangsa. Ya, Injil harus diberitakan ya kepada semua bangsa. Nah, coba baca ya Matius 24 ayat 14, boleh dibaca. Satu baca untuk kita. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Garis bawahi, sesudah itu baru tiba kesudahan. Ya. Jadi kapan kesudahan? Seluruh bangsa. Ya. Sekarang itu udah zaman medsos untuk menjangkau suku-suku yang terhilang. Injil sampai di situ. Ya, di Riau sana ada suku yang terhilang, di NTT sini ada suku motif. Ada upaya untuk menjangkau. Lewat internet Injil bisa sampai di semua bangsa. Hari-hari menjelang kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Betul tidak? Ya, sudah semakin dekat. Nah, kalau Injil sudah diberitakan sampai ke seluruh dunia, ada orang yang bilang begini, Injil harus, kalau sekarang kita lihat, Injil sudah diberitakan sampai ke seluruh dunia. Karena informasi tersebar. Nah, zaman sekarang ini zaman medsos ini, betul kan?
besok pagi baru kita ada yang tahu baca di koran. Tapi sekarang kecelakaan di mana up to date informasinya. Orang langsung bilang, saya baru lihat nih ada kecelakaan di sana. Wih, ada up to date. Tidak perlu baca koran. Lalu kemudian ada orang yang ngomong begini, Pak, berarti Alkitab gimana ya? Kalau saya renungkan Injil sudah sama. Nah, Roma pasal 11 ayat 25, coba baca. Roma 11 ayat 25. Salah satu baca untuk kita. Roma 11 ayat 25. Israel telah tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, jadi bukan hanya Injil diberitakan sampai ke seluruh dunia, tapi ada kota yang Tuhan buat. Jumlah dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Injil sudah sampai di seluruh dunia. Tapi masih ada kurang orang. Kotanya masih kurang. Sehingga yang pertama, akhir zaman, Injil sampai dulu ke seluruh dunia. Yang kedua, ada kota untuk orang Kristen lahir baru. Jadi mungkin hari ini internet media sudah sampai semua, tapi jumlah dari bangsa-bangsa lain belum penuh. Ya, jumlah dari bangsa-bangsa lain belum masuk. Nah, ya, jadi titik akhir mengenai eskatologi dari sudut pandang kita PL, yang pertama, Injil harus diberitakan kepada semua bangsa. Dengan Injil, Tuhan belum datang, berarti Roma 11 ayat 25, kotanya belum penuh. Tapi hati-hati, kalau semua bangsa sudah dengar Injil, berarti tinggal sedikit. Kalau kotanya sudah penuh, ya, mau keras mau kuat bagaimanapun kamu tidak masuk. Tuhan langsung. Kalau dia bertobat, langsung pengangkatan. Yang lain masih tunggu-tunggu lagi. Saya masih mau tunggu ini, saya masih mau ini, itu. Masih mau ini, itu, tunggu ini, itu. Iblis ganggu terus dengan kesibukan segala macam. Ya, keraguan untuk ambil sikap. Iblis ganggu. Dan tiba-tiba yang belakang suara firman, jangan keraskan hati. Langsung ambil sikap. Ya. Yang kedua, kita bisa lihat di situ, ya, pengangkatan orang percaya. Nah, jadi eskatologi, Injil kalau sudah sampai kepada semua bangsa, jumlah kota bangsa lain itu sudah penuh, maka akan terjadi pengangkatan atau rapture. Ya, terjadi pengangkatan atau bahasa teologianya apa? Rapture. Ya. Boleh baca. Salah satu baca kita 1 Tesalonika 4:17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi di situ dibilang, ya, kita akan di angkasa. Ya, jadi ini untuk bangsa lain, ya, dan sesudah itu sampai titik sini, ya, ini disembunyikan. Rapture itu disembunyikan. Jadi, ya, rapture atau pengangkatan terjadi, ya, sebelum masa tribulasi. Jadi sebelum masa tribulasi, ya, akan ada pengangkatan. 1 Tesalonika tadi pasal 4 ayat yang ke-17, kemudian ya, ayat 52 dan 53. Silakan baca satu-satu. 1 Korintus 15 ayat 52 dan 53. Boleh baca. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab dan kita semua akan diubah. Karena dan yang dapat mati ini harus mengenalkan yang tidak dapat mati. Ya, jadi rapture, pada waktu rapture itu pengangkatan orang percaya. Orang percaya diangkat, bertemu dengan Tuhan di angkasa. Ya, itu rapture.
Jadi rapture ini tidak ada di dalam eskatologi pengangkatan orang percaya dalam kitab Perjanjian Lama, itu misteri. Ya. Jadi akhir zaman kitab Perjanjian Baru itu kapan waktunya? Waktunya menurut Matius 24 ayat 14, kalau Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Kalau Injil sudah diberitakan, berarti ya, yang kedua, selain Injil diberitakan ke seluruh dunia, jumlah dari bangsa lain sampai seluruh dunia, tapi Tuhan belum datang, berarti jumlah dari bangsa lain belum penuh. Kita bisa mengerti ini. Kalau mengerti setengah-setengah nanti payah. Payahnya kalau orang mengerti setengah-setengah, Alkitab kok bilang ya, Injil berita sampai seluruh dunia. Berita pikir sekarang sudah sampai di seluruh dunia. Ya, kok Tuhan belum datang? Betul, sudah sampai seluruh dunia, tapi jumlah dari bangsa lain belum penuh. Nah, itu. Kalau jumlah bangsa lain sudah penuh, langsung yang kedua terjadi pengangkatan. Atau pengangkatan itu apa? Pengangkatan untuk orang percaya. Jadi yang hidup tubuhnya, yang mati diberi tubuh kemuliaan, bertemu dengan Kristus di atas awan. Nah, itu eskatologi kitab Perjanjian Baru. Nah, di Perjanjian Lama tidak ada itu. Pada waktu tanda diberi, nafiri berbunyi, ya, tidak akan menjauhi mereka yang mati. Sebab kita yang hidup, ya, bersama dengan yang mati, akan diubah tubuh kita dengan tubuh kemuliaan, menyongsong Kristus di atas awan. Menyongsong Kristus di atas awan, ya. Nah, jadi ayat yang ketiga, boleh baca Yohanes 14 ayat 3, salah satu baca untuk kita pagi ini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi rapture, ya, selesai tempat. Faktor yang kita bisa tarik dari situ juga. Kenapa Tuhan belum datang? Bisa jadi tempatnya belum selesai. Dalam sekejap bisa jadi. Tapi yang paling tidak bisa itu ialah hati manusia. Mau terima Injil. Ya, jadi Tuhan janji kedatangan umat. Untuk apa? Untuk menjemput mempelai wanita dari Kristus. Diselamatkan kalau dia masih hidup segera kabur. Mempelai wanita dari Kristus. Ya, bisa lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-9, salah satu baca untuk kita. Ya, Wahyu. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang. Perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Perjamuan kawin anak domba, karena mempelai wanitanya dijemput. Nah, nanti terjadi perjamuan kawin anak domba. Siapa anak domba? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Lihatlah mempelainya, yaitu jemaat lokal. Dari mana kita tahu bahwa Kristus adalah jemaat lokal adalah mempelai wanita dari Kristus? Dari kitab Efesus. Ya, coba baca Efesus pasal yang ke-5, ya, ayat yang ke-22. Efesus, salah satu baca, ya, supaya cepat. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh karena Kristus. Jadi kalau jemaat ini tidak tunduk pada Kristus, jalan akan susah. Yaitu kita belajar di doktrin eklesiologi. Dan Jumat malam itu kita sudah bahas bahwa jemaat ini bukan dirawat oleh dan Yesus, bukan dirawat oleh siapapun. Yang dirawat oleh Yesus Kristus. Ayat 27. Nah, coba cari ayat 24. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu.
Ya, oke, tadi ada 24. Jadi kita makanya di dalam Injil Matius 25 itu ada di gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Yang bodoh itu siapa? Israel. Yang bodoh itu Israel. Ya, mereka sibuk dengan begini-begini. Yang cerdas itu siapa? Ya, yang mau cerdas jemaat diangkat, Israel tidak diangkat. Pada waktu Rachel. Nah, bisa mengerti ini? Ya. Ada berapa gadis saya lupa? Ada 10 gadis bijaksana dan 10 gadis yang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Jemaat menunggu. Tapi Israel pelitanya minyaknya habis. Kerohanian ya, menolak Yohanes sebagai perwujudan dari Elia, menolak. Ya, akhirnya pergi sibuk dengan urusan-urusan cari. Dia berupaya untuk cari mengisi dirinya dengan hal-hal rohani yang padahal ya tiba-tiba mempelai itu datang. 5 diangkat, 5 ikut dalam perjamuan kawin tentang Israel dengan jemaat. Jadi Israel tidak akan diangkat pada waktu Rachel. Tuhan hanya mengangkat jemaat Tuhan. Bisa mengerti ini? Ya, bisa mengerti. Ya, ini pelajaran eskatologi. Jadi kita lihat di situ. Kemudian sudah pengangkatan 1 kali 7 masa. Bangsa non-Yahudi jangan berharap mau selamat di sini. Tidak selamat. Karena kota dari bangsa yang ditinggal itu tetap tidak mau menyangkal Kristus sampai titik akhir. Oh, tidak ada begitu. Karena zaman ini kuasa dunia di bawah antikristus. Hanya ada 2 kelompok orang. Yang pertama kelompok orang yang menerima tanda dan meterai dari antikristus, yaitu 666. Ya, teliti dengan sungguh-sungguh. Saya tidak lihat di sini ada bangsa non-Yahudi bisa selamat sampai titik akhir. Tidak ada bangsa non-Yahudi yang bisa selamat. Saya bolak-balik Alkitab, saya teliti kiri kanan, tidak ada. Saya berpatokan pada Roma pasal 11 ayat 25. Jumlah dari bangsa lagi. Sisanya kita akan terima meterai itu. Karena di sini hanya ada 2 kelompok orang. Yang pertama, kelompok orang yang menerima meterai antikristus. Coba baca dalam Wahyu 13. Ya. Wahyu 13 ke 18. Boleh baca seorang. Dan ia menyebarkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan. Tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka itu atau lambang atau bilangan namanya. Ya. Yang penting di sini ialah hikmah. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Bilangannya yang sudah pesta dan tanda di tangan kan. Nah, sekarang ini banyak sekali isu tentang itu. Mulai dari apa? Ya. Isu mengenai chip. Ya. Radio frekuensi itu jangan dipikir yang ditaruh-taruh sini. Kalau sampai antikristus kasih tanda, itu jangan pikir selamat, neraka juga. Jadi yang selamat di sini hanya orang yang dapat mencari Tuhan. Tidak selamat. Nah, itu bisa dilihat di dalam Wahyu pasal yang ke-14. Wahyu 14 ayat 9. Saya bacakan untuk kita. Di situ dibilang, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring,
Jikalau seorang menyembah binatang itu dan patung itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangan kanannya, maka ia akan meminum dari anggur murka Allah yang disediakan dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba Allah. Jadi orang yang terima tanda meterai itu tidak akan selamat. Jadi bangsa non-Yahudi yang di sini sudah otomatis binasa, tidak ada yang selamat. Itu jelas. Ya, mengerti ya? Yahudi selamat. Tapi setelah saya baca Alkitab dengan teliti, tidak ada. Yang pertama saya pegang Roma 11 ayat 25, kota dari bangsa lain penuh receh. Ya, yang kedua, di sini hanya ada 2 kelompok orang, terima meterai Tuhan dan meterai. Kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7. Ya, bisa berdoa supaya satu waktu saya bisa tulis buku mengenai eskatologi. Wahyu pasal 7 ayat yang keempat, kita bisa baca di situ. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang orang Israel. Jadi hanya orang Israel yang dapat meterai. 144.000. Dan setiap suku 12.000. Minus satu suku, yaitu suku Dan. Posisi suku Dan digantikan dengan suku Manase. Maka di situ ada suku Manase, suku Yusuf. Jadi hanya 144.000 orang yang selamat. Mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Mereka dan generasi mereka. Non itu tidak selamat. Maka ini kesempatan bagi kita untuk terima Yesus, bertobat. Ya. Itu terus. Amin. Penting. Ya. Coba bayangkan kalau minggu ini tinggal 1 orang dan 1 orang itu maju, langsung dia maju. Tidak, Tuhan bilang nafiri berbunyi langsung. Hanya untuk orang Yahudi. Wahyu 7 ayat yang keempat tadi, hanya untuk bangsa Israel. Ya, hanya untuk bangsa Israel. Ya. Nah, masa tribulasi itu ada 7 tahun. Ya, 7 tahun. Ini saya kasih garis besar aja. Di eskatologi dari sudut pandang kita PB itu apa, masa apa? Tribulasi. Itu di sini yang tadi yang selamat ada berapa orang? 104. Ada 7 tahun. Hanya 7 tahun saja. Jadi jangan main-main. Kita sibuk. Ya, seperti malam kita suruh orang bertobat, tapi bagaimana cara orang bertobat? Banyak orang Kristen yang tidak tahu. Suruh dia bertobatlah. Orang bingung gimana bertobat. Nah, Alkitab pasal 3 ayat yang ke-6. Waktu kita mengaku dosa, mengaku kepada siapa? Mengaku dosa kepada siapa? Kepada imam? Kepada gereja? Ada orang yang lebih better di gereja supaya mengaku dosa. Mengaku dosa untuk apa? Untuk Yesus. Makanya mengaku dosanya kepada Yesus. Orang yang mengaku dosa kepada Yesus Kristus sungguh-sungguh, pada waktu dia betul-betul bertobat, itu beda. Kelihatan beda. Bedanya di mana? Bedanya ada Roh Kudus yang mengerjakan keselamatan dalam diri. Saya mau berhenti minuman keras, saya susah. Saya percaya Yesus. Orang yang begini ini belum menerima pengampunan Allah, belum menerima anugerah Allah. Ini mati pasti neraka punya. Kata orang yang sudah menerima anugerah Allah, dalam hatinya ada Roh Kudus. Orang yang sudah menerima anugerah Allah, dalam hatinya Allah mengerjakan keselamatan, mengubah dia menjadi pribadi yang baru. Kita sendiri bisa koreksi diri kita, apakah kita orang sudah terima anugerah Tuhan atau belum? Betul lah. Kalau kita sudah terima anugerah Tuhan, ada perubahan dalam hidup kita. Amin. Kan ada lagunya, perubahan ajaib, sungguh ku alami. Saudara, ini ya masa tribulasi. Kita lanjut sedikit ya, apa ya, supaya poin 1 ini selesai.
Minggu depan masuk seri ketiga pelajaran eskatologi. Minggu lalu seri pertama, di seri ketiga pelajaran soteriologi. Tadi malam seri kedua. Ya, pelajaran eklesiologi Jumat malam itu masuk seri keberapa? Ketiga minggu depan. Ya, jadi kita lihat ya, ada dua kelompok orang yang dapat meterai. Ya, dua kelompok orang yang dapat meterai, yaitu meterai antikristus dan meterai Allah. Ini dua kelompok orang. Ya, kemudian mengutus dua saksi ini hebat, menyusahkan orang pada waktu itu. Ya, mereka berdiri kalau api, jadi menyusahkan orang yang hidup di bumi. Dua saksi itu diutus pada waktu ya sesudah 3,5 tahun masa kesusahan. Jadi diutus di tengah-tengah sini. Ini ada pada kitab Wahyu, ya. Nanti kita belajar semua. Selesai kitab Wahyu, pasal 1 sampai terakhir. Ini peristiwa yang terjadi di bumi, peristiwa yang terjadi di sorga, perjamuan atom. Ini selesai eskatologi. Ya, siapkan waktu jam 8. Karena kalau ambil sedikit-sedikit, wah, kita mengartinya sedikit-sedikit. Dua saksi. Setelah saya teliti dua saksi itu, identiknya dengan orang di dalam kitab Perjanjian Lama. Mana? Ya, coba kita lihat Wahyu pasal 11. Ya, Wahyu pasal 11. Ya, ayat yang mulai ayat 3 sampai ayat 14, tapi kita baca di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Salah satu bacaan untuk kita. Ya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka berbuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Musa. Ya, Musa. Namun reinkarnasi. Saya tidak percaya reinkarnasi. Ya, saya tidak percaya reinkarnasi. Tetapi saya lihat di situ akan sama seperti Yohanes. Mereka punya roh dan kuasa. Elia dan Musa. Dua saksi tampil. Jadi orang waktu itu mengancam membunuh mereka, mulutnya keluar api. Orang yang mengancamnya langsung perpoinnya. Belajar perpoin-perpoinnya. Waktu itu mereka mati. Dua orang itu mati. Semua orang salah karena mereka mati. Tapi matinya tuh cuma 3,5 hari. Baru ya, penghakiman untuk orang yang menerima tanda tadi di ujungnya. Penghakiman orang yang menerima tanda. Itu Wahyu pasal yang tadi kita baca, ya, Wahyu pasal 14 sampai semua neraka. Ya, di titik akhir. Jadi tadinya saya sempat ragu bahwa mungkin di akhir ini ada pemberitaan Injil terakhir. Tapi setelah saya cek, bukan pemberitaan Injil terakhir, tetapi penghakiman untuk orang-orang yang menerima tanda. Tidak ada. Semua neraka itu ya, non Israel. Karena ada 144.000 non suku Dan. Ya, makanya suku Dan sekarang diberikan anugerah. Ya, suku Dan itu ada yang buat penelitian secara seksama. Suku Dan itu separuhnya itu orang Rote. Ya. Jadi mereka betul nggak? Nah, diselamatkan. Nah, itu nanti kita pelajari lebih jauh lagi. Ya, baik, sampai di sini pelajaran eskatologi kita. Jadi pagi hari ini kita bahas Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Itu pertama tadi Injil berarti kota dari bangsa lain belum. Oke, yang belum ini bisa lihat video kita, yang video pelajaran eskatologi. Kita akan tutup dan mulai kebaktian kita. Baik, mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa.
berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kasih kebesaran dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami ada di tempat ini, kami telah mengisi diri kami dengan pelajaran eskatologi, dan selanjutnya kami yang hadir yang dalam perjalanan Tuhan Engkau sertai, supaya pagi hari ini kami dapat berkumpul menikmati persekutuan jemaat ini dengan penuh sukacita. Ini doa kami, ini harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin.